Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanif huda wan nur. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Pemirsa Bamufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur karena kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan dan diampuni segala dosa-dosa kita. Pemirsa Bamufi TV dimanapun berada, sesungguhnya langit tidak cukup memuat Allah. Begitu pula bumi, sesungguhnya tidak cukup memuat Allah. Tetapi hati seorang mukmin, baitur Rabb, hatinya seorang mukmin adalah rumahnya Allah. Allah tidak memandang fisik seseorang, Allah tidak memandang hartanya, Allah tidak memandang jabatannya, ataupun apapun yang dia miliki di dunia. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat hati dan amal ibadah kita. Terkadang sebagian orang merasa malu dengan kekurangan fisiknya, entah itu wajahnya berjerawat ataupun ada kotoran atau bisul dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak malu ketika hati mereka terdapat penyakit di dalamnya. Penyakit hati lebih dahsyat daripada penyakit badan. Anggaplah misalnya penyakit badan yang paling berat itu adalah kanker. Ketika seseorang mengalami penyakit kanker lalu dia meninggal, maka sudah selesai. Dia tidak perlu lagi ke dokter, dia tidak perlu lagi ke apotik, dia tidak perlu lagi ke kemoterapi. Tetapi ketika seseorang yang memiliki penyakit hati, ketika dia meninggal, maka itu belum berakhir. Itu adalah awal dari dia mempertanggungjawabkan seluruh penyakit hati yang dia miliki. Sayyidina Ibrahim alaihi afdhalus salati wa azka taslim dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbi salim. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari kebangkitan, yaitu di mana anak-anak tak berguna, harta tak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang mulia. Yang paling mahal pada diri seseorang adalah hatinya. Karena semua keistiqomahan mulai dari telinga, mulut, mata tergantung dari istiqomah hati. Sayyidina Isa bin Maryam berjalan bersama para sahabat-sahabatnya. Lalu di tengah jalan dihadang oleh seseorang, memaki, memberikan kata-kata kotor kepada Sayyidina Isa. Lalu Sayyidina Isa tersenyum dan dia menjawab, jazakallah khair. Lalu para sahabatnya bertanya, wahai Sayyidina Isa, apakah engkau tidak mendengar bahwa engkau tadi dicaci maki? Lalu Sayyidina Isa menjawab, dia menginfakkan apa yang dia punya. Ketika di dalam dirinya banyak kotoran, banyak kebencian dan kesombongan, maka itulah yang dia ungkapkan. Sedangkan saya, yang ada di dalam hatiku adalah cinta, kasih sayang, terima kasih, doa, dan rasa syukur. Maka itulah yang saya sampaikan kepada mereka. Pemirsa Bamufi TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang terbiasa dengan omongannya kotor, itu mencerminkan hatinya pun seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika orang yang lisannya selalu terjaga dengan kalimat-kalimat mulia, maka itulah cerminan hatinya. Dalam sebuah kisah, ada sekelompok orang
yang mereka itu tersesat dalam hutan. Ketika bersamaan dengan itu datanglah harimau. Harimau yang wajahnya buas. Tentulah sekelompok orang itu merasa takut. Lalu di antara mereka ada orang saleh. Lalu dia menemui harimau sambil mengelus telinganya. Dan dia berkata, "Assalamualaikum, kami tersesat. Bisakah engkau menuntun kami ke perkampungan?" Lalu harimau itu menganggukkan kepalanya sambil berjalan menuju sebuah perkampungan. Ketika sampai di sebuah perkampungan, harimau pun berlalu. Lalu para sahabatnya bertanya, "Kenapa engkau begitu berani dengan harimau dan bisa mengajak ngobrol harimau?" Lalu laki-laki saleh itu menjawab, "Kalian hanya fokus untuk memperbaiki diri dan atribut-atribut lainnya. Sedangkan kami fokus memperbaiki hati. Sehingga Allah menciptakan harimau itu takut kepada kita. Dan tidak ada makhluk yang saya takuti di dunia ini kecuali Allah." Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat di kota Madinah terjadi kebakaran yang begitu dahsyat di sebuah gunung. Sampai-sampai apinya itu hampir ke rumah penduduk. Lalu mereka melaporkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar menghampiri api tersebut dengan membawa rotan. Lalu dia menghempaskan rotannya itu perlahan-lahan. Lalu api itu mundur, mengecil, lalu habis. Jangan heran, orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, jangankan api dunia, api neraka pun takut kepadanya. Mukmin yang hatinya dipenuhi dengan cahaya iman, ketika lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, kita semua ini akan lewat di Shiratal Mustaqim. Itu sudah pasti, kalau selamat belum tentu. Tapi kita berharap semoga Allah memberikan keselamatan buat kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang dipenuhi dengan cahaya keimanan, bersih dan berkilau hatinya, neraka yang takut kepadanya. Dan neraka itu berkata, "Hud ya mu'min, fa inna nur tahrikun nar." Wahai orang mukmin, cepatlah engkau berlalu, karena cahayamu itu memadamkan api neraka. Sampai-sampai beberapa para aulia, para sholihin disuruh masuk ke surga. Mereka tidak mau. Mereka berkata akan menghampiri neraka, dan dia berkata kepada neraka, "Keluarkan teman-temanku. Kalau tidak, saya tidak bertanggung jawab. Saya akan masuk ke neraka dan padamkan api neraka." Para ulama dan para aulia pada zaman dahulu dikenal dengan kebersihan hatinya, kemuliaan hatinya, dengan tutur kata yang santun, mengajak kebaikan, dengan memberikan pesan-pesan dengan mau'izatul hasanah, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau ada seseorang yang disebut dengan ulama lalu naik di atas mimbar, kerjanya menghujat, mencaci maki, nyinyir, provokator, mempengaruhi orang, sesungguhnya orang tersebut bukan disebut ulama, tetapi itu diperlihatkan oleh Allah, itulah cerminan hatinya. Semoga kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai hambanya yang mau mensucikan dirinya. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.